Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Ansyara Mahendra dengan NIM 19504020011106. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lebih lanjut tentang Hymenoptera. Ordo Hymenoptera yang kita bahas pada minggu lalu. Nah, Hymenoptera merupakan salah satu ordo terbesar. Ada sekitar 115.000 spesies Hymenoptera telah diidentifikasi. Jumlah ini melebihi vertebrata baik yang ada pada darat maupun di air. Hal ini menunjukkan bahwa Hymenoptera merupakan salah satu kumpulan utama keanekaragaman hayati. Keanekaragaman fauna khususnya serangga. Hymenoptera merupakan kelompok serangga yang kebanyakan dari kelompok ini menjadi predator, parasitoid, dan serangga penyerbuk tanaman. Anggota kelompok Hymenoptera adalah semut, lebah, dan tanawan. Ukuran tubuh serangga ordo Hymenoptera sangatlah kecil hingga besar. Serangga dewasa Hymenoptera memiliki 2 pasang sayap. Sayap yang tipis seperti selaput, sayap-sayap belakang yang kecil pada sayap depan. Antena mempunyai sekitar 10 ruas atau lebih. Serangga betina punya ovipositor yang berkembang baik. Beberapa jenis ovipositornya termodifikasi sebagai alat sengat untuk pertahanan. Contohnya seperti lebah dan tawon. Ordo Hymenoptera mempunyai 2 subordo. Pada gambar ini dijelaskan pada jenis Hymenoptera yang ada pada daerah Brazil, seperti yang pada A, Africanis apis, mellifera B, yang B bombus, spesies B, yang C Gellia, ini tawon, yang D ini tawon juga, yang E itu jenis tawon juga, sedangkan F itu adalah semut. Nah, ordo Hymenoptera mempunyai subordo yaitu Symphita dan Apocrita. Spesies Symphita bersifat fitofag dan mempunyai gaya hidup yang sama dengan Lepidoptera. Symphita merupakan subordo Hymenoptera yang paling primitif, dengan mempunyai pertemuan sayap yang lengkap dan ruas abdominal pertama yang tidak mengalami pergentingan. Ovipositor disesuaikan dengan fungsinya untuk meletakkan telur pada tanaman. Kelompok ini tidak mempunyai alat untuk penyengat. Kelamin kebanyakan pada Hymenoptera itu dikontrol oleh perbuahan telur. Di sini, bukan ya. Perbuahan telur. Telur yang dibuahi akan berkembang menjadi betina, sedangkan telur-telur yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi jantan. Alat pertukaran biasanya berkembang dengan baik. Beberapa individu Hymenoptera, alat pertukaran itu termodifikasi menjadi alat penyengat yang berfungsi sebagai organ penyerangan dan pertahanan. Hanya betina yang dapat menyengat karena organ menyengat berasal dari organ perteluran. Musuh alami parasitoid pada lahan. Parasitoid itu jadi merupakan agen hayati yang digunakan dalam program pengendalian penyerangan hama. Hama. Parasitoid itu bersifat parasitik pada fase pradewasa, yaitu pada fase larva, sedangkan fase imago hidup bebas tidak terikat pada dengan inangnya.
Fase inang yang diserang umumnya adalah telur dan larva. Beberapa parasitoid menyerang pupa dan sangat jarang menyerang imago. Faktor-faktor yang menyebabkan efektifnya pengendalian hama dengan menggunakan parasitoid adalah kelangsungan hidup baik, imago. Faktor yang menyebabkan efektifnya pengendalian hama dengan menggunakan parasitoid adalah keberlangsungan hidup baik yang hanya satu sedikit individu yang diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya. Populasi parasitoid dapat tetap bertahan meskipun populasi inang rendah. Serangga parasit hidup pada tubuh inangnya secara terus-menerus, atau paling tidak itu sekitar sebagian hidupnya. Serangga parasitoid bersifat tidak mematikan inangnya dan biasanya bersifat ektoparasit. Serangga parasit betina meletakkan telur pada tubuh inangnya dengan jumlah yang sesuai dan dengan ukuran inangnya. Imago parasitoid yang baru keluar dari pupa akan langsung berkopulasi. Walaupun setelah terjadi ovulasi, parasitoid tidak akan langsung meletakkan telur. Kebanyakan parasitoid bersifat monofag, tapi ada juga yang bersifat oligofag. Tidak semua parasitoid menjadikan serangga herbivora sebagai mangsanya, tapi ada parasitoid yang memarasit parasitoid lain yang disebut hiperparasitasi dan parasitoid yang memarasit yang disebut hiperparasitoid. Komposisi spesies dari Hymenoptera dipengaruhi oleh kondisi geografis, termasuk ketinggian tempat, sedangkan laju parasitasi tidak dipengaruhi oleh jumlah spesies Hymenoptera parasitoid dalam kelompok parasitoid. Keanekaragaman parasitoid pada suatu areal pertanaman dapat dipengaruhi oleh vegetasi pada suatu area. Jadi kita kembali lagi ke pertemuan kita yang lalu. Nah, jadi musuh alami yang tipe parasitoid pada lahan yang kita amati, yang kita bahas kali ini adalah tawon Binoxidis communis. Siklus hidup parasitoid pada gambar berikut ini. Nah, jadi rupanya tawon ini merupakan musuh alami dari Apis gossypi dan Apis pericola atau cotton aphid dan spear aphid yang telah kita bahas pada video yang lalu. Nah, ini adalah biologi dari aphidin parasitoid atau parasitoid khusus untuk aphid. Menurut Raja Densi dan Grimasi tahun 2016, siklus hidup parasitoid kutu daun umumnya diilustrasikan pada gambar 4. Gambar yang seperti ini. Parasitoid aphidin adalah endoparasitoid soliter dari kutu daun. Segera telah muncul, betina dapat bertelur setelah inseminasi. Setelah kopulasi, betina mencari inang yang cocok untuk oviposisi. Perilaku oviposisi biasanya melibatkan penyadapan antena dari inang kutu. Kemudian betina berdiri tegak seperti pada posisi ini. Berdiri tegak, menekuk perutnya ke depan dan di bawah dada dan di antara kedua kakinya. Itu pada 5A. Nah, 5A seperti ini. Nah, betina di situ. Terus durasi oviposisi itu sekitar 1 detik sampai 1 menit. Nah, sama oviposisi, betina melakukan masukkan ovipositor mereka ke dalam kutu daun inang. Telur tidak selalu diletakkan pada setiap penyisipan. Betina memiliki kemampuan untuk membedakan antara kutu daun yang dapat diparasit dengan yang tidak, atau yang sudah diparasit ya. Kapasitas reproduksi parasitoid itu juga bervariasi, kurang lebih dari 50 hingga 850 per telur per embrio per mumi per keturunan per betina, tergantung pada tanaman makanan, kepadatan inang, suhu, dan lain-lain. Parasitoid dewasa itu dapat bertahan selama 1-4 minggu, tergantung pada nutrisi dan suhu.
Parasitoid kutu daun memiliki 3 hingga 4 insar larva. Sebelum menyelesaikan pengembangannya, insar larva itu Nah, sebelum menyelesaikan pengembangannya, insar larva terakhir memutar kompopongi di dalam atau di bawah kerangka kutu yang kosong. Kutikula dari afid mengeras. Nah, seperti yang pada dilihat pada gambar 5B ini, membentang dan mengering sebelum parasitoid berubah menjadi pupa. Pada tahap ini exoskeleton afid menjadi mumi, gitu ya, yang seperti ini, yang mengeras. Tahap persiapan kepompong dan dewasa berkembang dalam mumi. Kumbang dewasa muncul melalui kubang melingkar, atau pada gambar 5C ini berlubangnya. Nah, itu yang itu fase di mana kumbang dewasa udah keluar dari setelah memparasitasi serangga apit. Terus jantan muncul sedikit lebih awal dari betina dan perkawinan terjadi setelah kemunculan berlangsung selama beberapa detik. Nah, dan dari semua yang jadi menurut Jasril et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa suhu mempengaruhi perkembangan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang manajemen agroekosistem untuk Hymenoptera parasitoid. Bagian ini dimulai oleh citasi menurut Jasril et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa suhu mempengaruhi perkembangan parasitoid. Pada musim kemarau, parasitoid lebih cepat berkembang dibandingkan pada musim hujan, serta suhu juga dapat mempengaruhi keanekaragaman parasitoid. Ketinggian tempat mempengaruhi keberadaan Hymenoptera parasitoid yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, suhu, dan kelembapan yang sesuai untuk perkembangan serangga inang yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan Hymenoptera parasitoid. Kemudian lanskap yang terdiri atas berbagai ekosistem atau habitat akan mendukung kehidupan parasitoid dan dapat meningkatkan keanekaragaman dan keefektifan dalam menekan jumlah populasi hama pada tanaman. Jadi bisa disebutkan di sini bro adalah jadi bisa dibilang parasitoid itu lebih cepat berkembang pada musim kemarau. Kalau di Indonesia mungkin sekitar pada musim-musim mungkin sekarang Mei, Juni, Juli seperti itu. Yang saat-saat panas-panasnya. Terus rupanya setiap parasitoid itu dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan, kondisi lingkungan, suhu dan kelembapan. Jadi dalam hal ini berarti kita harus membuat lingkungan yang mengatur ekosistem yang cocok untuk serangga parasitoid tersebut. Yang serangga parasitoid yang akan kita kenalkan pada lahan untuk membasmi hama. Nah, berikut ini ada daftar pustakanya, Rajendra. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Terima kasih pada segala-galanya. Terima kasih pada yang dosen-dosen yang telah mengajarkan saya. Terima kasih sekian pertemuan kita kali ini. Maafkan apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.